Proses pengangkatan Abu Bakar yaitu pada tahun 632 Masehi, karena pada tahun itu Rasulullah wafat atau meninggal dunia. Ketika Rasulullah meninggal dunia pada tahun 632 Masehi, umat Islam sangat kebingungan karena mereka memikirkan siapa kelak yang akan memimpin umat Islam setelah wafatnya Rasulullah. Akhirnya, dari masing-masing kelompok seperti kaum Ansor, kaum Muhajirin, Bani Hashim, mereka merebutkan jabatan tersebut karena mereka merasa bahwa mereka pun ikut andil dalam memperjuangkan agama Islam. Kaum Ansor mereka berdiskusi atau berkumpul, mereka ingin bahwa yang memimpin umat Islam itu adalah salah satu dari kaum mereka. Nah, ketika itu mereka menunjuk Sa'ad bin Ubadah. Nah, Sa'ad itu adalah salah satu kelompok dari kaum Ansor. Akan tetapi kaum Muhajirin berpendapat sebaliknya. Mereka ingin yang memimpin umat Islam itu adalah salah satu dari kelompok mereka. Kaum Muhajirin berpendapat bahwa mereka adalah orang yang pertama kali memeluk Islam, mereka yang menemani Rasulullah hijrah, menemani Rasulullah berdakwah sampai merdeka. Jadi mereka berpendapat bahwa orang yang pantas menggantikan posisi kepemimpinan Rasulullah adalah Abu Bakar. Nah, dari kedua kaum tersebut akhirnya berdebat. Mereka menginginkan kepemimpinan itu dipimpin oleh salah satu dari kaum mereka. Yang akhirnya dari perdebatan itu diselesaikan ketika Umar bin Khattab mengatakan bahwa kepemimpinan ini adalah hak orang-orang atau kaum Muhajirin. Selain kaum Muhajirin itu orang-orang kerabat terdekat Rasulullah, mereka juga orang-orang yang pertama mati-matian membela dan memperjuangkan umat Islam. Sampai akhirnya kemudian Umar bin Khattab mengangkat tangan Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian dinobatkan sebagai pemimpin umat Islam setelah tiadanya Rasulullah. Umar bin Khattab mengangkat tangan Abu Bakar dan menyatakan baiat kepadanya, dan kemudian diikuti oleh Sa'ad bin Ubadah dan kelompok Ansar lainnya. Yang akhirnya entahlah bahwa Abu Bakar itu adalah yang memimpin umat Islam setelah tiadanya Rasulullah. Kemudian setelah terpilih sebagai kepala kepemimpinan umat Islam, Abu Bakar berpidato sedikit. Beliau menguraikan apa yang akan dilakukannya ke depan sebagai seorang pemimpin. Dan inilah pidato ataupun uraian isi yang disampaikan oleh Abu Bakar kepada kaum umat muslim. Nah, dari perkataannya tersebut terlihat jelas bahwa Abu Bakar adalah orang yang sangat jujur juga rendah hati. Beliau merasa bahwa tugas yang diberikan kepada beliau tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan para sahabat-sahabatnya. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini, yaitu Miss tadi membahas tentang perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin yang pertama, yaitu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, tadi kita hanya membahas biografi singkat tentang Abu Bakar As-Siddiq dan proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Jadi untuk judul selanjutnya nanti akan kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.